innal habibal mustafa tu ra'fatin wa du wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan pengajian kita sampai pada pembahasan perkara yang membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bisaimu asyaratu asya. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara, ada banyak. Yang pertama adalah pertama dan kedua ini disebutkan di sini ma wasola amdan ilal jauf al munfatih. Yang pertama perkara yang membatalkan puasa itu adalah adanya suatu barang yang masuk dengan sengaja kepada diri kita lewat lubang-lubang yang ada. Masuk lewat lubang-lubang yang ada kayak hidung, telinga, mulut, termasuk lubang kan ada lubang kemaluan, telinga dan seterusnya, pokoknya lubang-lubang. Maka guru-guru kita, kiai-kiai zaman dulu itu sangat hati-hati menjelaskan tentang yang membatalkan puasa ini. Sampai kadang-kadang sering kita masih ingat kalau nasihatin anak-anak itu jangan bermain di air, nanti kalau masuk bisa membatalkan puasa. Atau yang kedua, masuk ke tubuh kita tidak lewat lubang, misalnya suntikan, itu juga bisa membatalkan puasa. Selanjutnya, perkara yang membatalkan puasa adalah muntah-muntah dengan sengaja. Kita menyengaja berupaya biar kita muntah. Nah, itu juga membatalkan puasa. Tentu ini mungkin terjadi karena masuk ke dalam satu bahasan yang hampir umum di semua kitab-kitab fikih membahas tentang hal ini. Nah, kalau muntahnya itu tidak sengaja bagaimana? Karena memang benar-benar mabuk perjalanan misalnya, orang dalam perjalanan tentu tidak membatalkan. Tapi bahasanya dilogok-logok sampai kemudian keluar, nah, itu membatalkan. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah al-wat'u amdan fil farji. Jima dengan sengaja. Istilahnya apa? Iltiqaul khitanain. Jadi memang berhubungan suami istri dengan sengaja itu membatalkan puasa kita. Entah itu keluar mani atau tidak, entah keluar sperma atau tidak, tetap membatalkan puasa. Jadi hati-hati, jangan bermain-main dengan istri kita atau dengan suami kita di saat siang bulan Ramadan. Karena desakan syahwat atau libido itu kalau sudah mencapai titik tertentu itu mengalahkan logika, mengalahkan akal sehat kita. Bisa jadi sebagian orang berpikir, tidak kuat ini ngempet sekali nanti tak kondo. Satu hal yang perlu saya jelaskan di sini,
orang yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan itu selain dia kena had atau kena hukum harus mengqadha karena puasanya rusak, dia terkena hukuman yang berat, kena takziran. Kemarin pernah kita jelaskan takzirannya yang pertama memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Tentu di zaman saat ini sulit untuk kita temukan hal itu. Yang kedua, kalau tidak ditemukan, puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabiin bahasanya, berturut-turut. Nah, kalau itu nggak mampu, ada opsi yang terakhir, memberi makan 60 orang miskin. Satu orang miskinnya dikasih makan 1 mut. 1 mut itu 6 ton. Ya, kita kalikan 6 ton kali 60. Itu sebagai hukuman. Selain mengqadha, masih punya kewajiban seperti itu. Maka hati-hati. Terus yang membatalkan puasa asadisu yang ke-6, ini al-inzal. Al-inzal itu artinya keluar mani, keluar sperma. Yang tadi kan jima, keluar sperma atau tidak itu tetap merusak. Terus yang ini keluar mani, meskipun di sini tanpa jima. Artinya yang ke-6 memang khusus hanya inzal yang dibahas, keluar mani tanpa adanya jima. Bisa dengan bersentuhan dengan kulit, bersentuhan dengan bersentuhan dengan orang lain, bersentuhan dengan istri atau suami sampai dia kemudian inzal, itu membatalkan. Ya intinya kalau siang hari bulan Ramadan hindari dulu lah. Toh malamnya kita diperbolehkan. Kemarin sudah kita singgung, ukhilalakum lailatul syiyam rafatsu ila nisaikum. Jadi dihalalkan bagi kalian malam hari bulan Ramadan untuk memenuhi kewajiban atau memenuhi hasrat itu kepada pasangan kita, itu dihalalkan di malamnya. Tetapi di siangnya jelas dilarang dengan keras. Selain membatalkan puasanya, masih ada had yang lain. Ada tebusan-tebusan yang harus dibayar. Ya, ini sebagai peringatan untuk kita biar lebih hati-hati. Kemudian yang ke-7 sampai ke-10 di sini disebutkan adalah haid, nifas, ada ridah, termasuk hilang akal juga. Hilang akal juga itu juga menjadi salah satu perkara yang merusak atau membatalkan puasa. Ya, saya ulang, yang ke-7 dan seterusnya itu adalah haid, terus nifas, kemudian riddah atau murtad. Orang yang keluar dari Islam otomatis puasanya rusak, tetapi dia statusnya punya hutang. Dan hutang ini tidak bisa dibayar sebelum dia kembali masuk Islam. Murtad itu rekoso. Dia punya kewajiban, tapi tidak bisa melakukan. Itu kan repot. Kalau kafir asli dia tidak punya kewajiban, dia kafir asli. Tapi kalau orang murtad, orang sudah Islam kemudian keluar dari Islam, dia masih punya kewajiban. Tidak hanya puasa, termasuk sholat juga punya kewajiban, tapi tidak bisa melakukan kewajiban itu sehingga dia masuk Islam. Lebih rekoso ini. Maka semoga kita semua selamat dari kemurtadan itu. Haid, nifas jelas itu membatalkan puasa. Dari 10 hal ini, mari bersama-sama kita ingat, kita kaji, kemudian benar-benar kita hati-hati. Karena ke-10 perkara ini potensinya membatalkan puasa kita. Dan dari ke-10 hal ini sangat mungkin terjadi dalam diri kita.
Nah, yang kayak nifas atau haid itu kan jelas itu khusus untuk ibu-ibu, untuk wanita dewasa. Yang lain semuanya mustarok, laki-laki atau perempuan semua bisa. Tetapi yang khusus hanya untuk ibu-ibu adalah haid sama nifas saja. Saya kira untuk haid dan nifas tidak perlu pembahasan detail, karena jelas lah kalau orang kena haid nifas sudah tahu. Tapi yang tadi itu, yang awal-awal kayak misalnya keluar mani atau masuknya perkara ke dalam tubuh kita lewat lubang ataupun tidak lewat lubang, itu sangat membahayakan. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa kita. Hati-hati, semoga puasa kita selamat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.